Oke, di video ini kita akan membahas graf Euler yang merupakan salah satu jenis graf khusus di dalam teori graf. Nah, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan graf Euler. Sebelum kita membahas tentang graf Euler, kita bahas terlebih dahulu lintasan Euler. Jadi, suatu lintasan dalam graf G dikatakan lintasan Euler jika lintasan tersebut melalui setiap sisi di dalam graf itu tepat sekali. Dengan kata lain, suatu lintasan dalam graf G itu dikatakan lintasan Euler jika ketika kita buat lintasannya, setiap sisinya dilalui dan setiap sisi tersebut pun dilaluinya tepat satu kali. Nah, graf yang memiliki lintasan Euler disebut dengan graf semi Euler. Kemudian ada istilah sirkuit Euler. Suatu lintasan Euler yang merupakan sirkuit disebut dengan sirkuit Euler. Nah, apa itu sirkuit? Sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya bahwa sirkuit itu adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada vertex yang sama. Nah, itu disebut dengan sirkuit Euler. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler itu disebut dengan graf Euler. Jadi bedakan antara lintasan Euler dengan sirkuit Euler. Kalau lintasan Euler intinya adalah jika perjalanan dari satu vertex ke vertex yang lainnya itu melalui setiap sisi yang ada di dalam graf tersebut. Kemudian setiap sisi pun dilalui hanya tepat satu kali saja. Dan vertex berangkat dengan vertex tujuan atau akhir itu tidak sama. Itu dalam lintasan Euler. Tapi kalau sirkuit Euler dia merupakan lintasan Euler tadi, tapi vertex berangkat dan vertex berakhirnya sama. Oke. Nah, jadi itu perbedaan antara lintasan Euler dengan sirkuit Euler. Kita lihat contohnya. Perhatikan graf ini. Graf ini hanya merupakan graf semi Euler karena pada graf ini hanya terdapat lintasan Euler saja. Jadi ini merupakan graf semi Euler. Salah satu bentuk lintasan Eulernya itu adalah dari vertex A ini melalui sisi AB, kemudian dilanjutkan ke sisi BD, dilanjutkan ke sisi DE, dilanjutkan ke sisi EC, dan dilanjutkan ke sisi CB. Jadi dengan demikian setiap sisi dalam graf ini sudah dilalui dan setiap sisi tersebut dilalui tepat sekali saja. Dan kita berangkat dari satu vertex berangkat dari vertex A dan berakhir di vertex B. Kemudian perhatikan graf ini. Nah, graf ini merupakan graf Euler karena ternyata dalam graf ini bisa dibuat lintasan Euler yang sekaligus juga merupakan sirkuit Euler. Misalnya, jika kita berangkat dari vertex A, kemudian melalui sisi AB, kemudian melalui sisi BC, kemudian melalui sisi CD, kemudian melalui sisi DE, kemudian ke EF, kemudian ke FC, kemudian ke FG, dan berakhir di GA. Nah, dengan demikian yang tadinya kita berawal di vertex A berakhir di vertex A pula dan setiap sisi di sini dilalui tepat sekali. Makanya graf ini disebut dengan graf Euler. Oke. Kemudian berikutnya untuk graf yang ini boleh dicek, silakan dicek apakah dia mengandung lintasan Euler ataupun sirkuit Euler di dalamnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita mengidentifikasi apakah suatu graf merupakan graf Euler ataupun tidak, maka kita dibantu dengan adanya teorema yang membahas tentang keberadaan lintasan Euler atau sirkuit Euler. Nah, kita lihat teorema pertama, yaitu mengatakan suatu graf terhubung merupakan graf Euler jika dan hanya jika setiap vertex dalam graf tersebut memiliki derajat genap. Nah, kalau graf Euler berarti di sini fokus ke sirkuit Euler ya. Artinya vertex berangkat dan vertex akhirnya sama dan dia juga harus mengandung lintasan Euler. Oke, jadi ini berlaku biimplikasi ya. Dengan kata lain, jika terdapat sebuah vertex saja di dalam graf yang berderajat ganjil, maka graf itu bukan graf Euler atau dengan kata lain tidak terdapat sirkuit Euler di dalam graf tersebut. Namun lintasan Euler bisa jadi ada. Oke, nah itu untuk teorema 1 tentang keberadaan sirkuit Euler. Kemudian teorema kedua ini membahas tentang keberadaan lintasan Euler. Suatu graf terhubung yang memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf tersebut memiliki tepat dua buah vertex yang derajat ganjil. Jadi jika di dalam graf tersebut memiliki tepat dua buah vertex berderajat ganjil, maka dipastikan graf tersebut mengandung lintasan Euler. Oke. Dan lintasan Euler tersebut harus dimulai kalau kita ingin membuat lintasan Euler pada graf tersebut, maka harus dimulai pada vertex yang berderajat ganjil dan berakhir di vertex yang berderajat ganjil pula. Jadi dua teorema ini sangat membantu kita sekali untuk mengkonstruksi atau membangun lintasan Euler pada suatu graf.